I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place. Yeah. How you keep staying the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Adam Hasibuan. Sekarang saya berada di Jalan Jati Handap, yang mana ini adalah usahanya para pembisnis. Ya, jadi di sini ada dua usaha yang bergerak, satu di bidang makanan, yang satu lagi bergerak di bidang minuman. Nah, adapun video ini saya perbuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan pada jurusan ilmu tafsir semester 4. Baik, tidak memperpanjang lagi, langsung saja di samping saya, di sebelah saya terdapat para pembisnis, pengusaha, yang mana sebelah kiri beliau Farhan Akmali, seorang owner pembisnis, pengusaha ya Mali Yogurt di bidang minuman, ya, yogurt. Dan di sebelahnya lagi itu ada Cepi, ya, Cepi, Kang Cepi, ya. Oke. Nah, beliau adalah owner pengusaha Cireng Aldi Istiqomah, atau disingkat dengan Cai. Nah, Cai berarti bergerak di bidang makanan. Baik, tidak ada pembahasan yang lagi, langsung saja kita wawancarai mereka bagaimana dari pertama sampai akhirnya sekarang saat ini berkembang. Pertama, Kang Farhan, bisa coba perkenalkan dulu mengenai nama produk ataupun sekarang itu lagi di mana usaha ini dibuka. Terima kasih untuk Kang Adam. Mohon maaf ya, saya lagi menggunakan masker karena Siap. Jadi untuk Mali ID sendiri ini sebetulnya memang betul bergerak di bidang minuman. Nah, menyediakan minuman yang boleh dilihat yogurt dan susu kurma ada, ya. Jadi visi misi dari usaha kami itu menciptakan olahan susu dan olahan susu atau yogurt yang berkualitas. Ini kenyamanan pelanggan. Jadi selain kenyamanan pelanggan, kami menilai bahwa rasa atau kualitas rasa atau produk itu menjadi nomor satu. Jadi menjaga kenyamanan pelanggan. Kalau untuk usaha kita sendiri, biasanya kami melakukan sistem pre-order atau order langsung. Kita datang ke kios yang bertempat di Jalan Jati Handap samping dan ya, dengan banyaknya dukungan dari para reseller, Mali bisa berdiri sampai sekarang. Baik, Kang Farhan, kalau dari Kang Cepi itu kayak gimana masalah gambaran sedikit tentang Cireng Aldi Istiqomah ini, enggak? Kalau di sini itu kadang sepi, kadang ramai. Pas ramai itu awal-awal bulan Februari sampai bulan Ramadan. Ya. Penghasilan per bulan tuh Ganti dulu. ya. Nah, mungkin oke, terima kasih, Kang. Jadi ramenya itu di bulan-bulan Ramadan gitu ya, awal bulan palingnya. Jadi kalau mengenai asal mula dari kedua pebisnis ini, coba berbagi cerita, bisa dong sedikit ya? Ya, gimana dari perkembangan awalnya itu seperti apa, kemudian sampai detik ini bagaimana perbandingan? Mungkin seperti itu, dimulai dari Kang Farhan. Terima kasih Kang Adam. Kalau untuk awal mula atau sejarah yang bisa bilang dari Mali ID ini, awal mulanya ya memang masih bergerak secara sendiri untuk sampai sekarang juga, meskipun ini bagi dengan kita penting ya, karena kita membangun bisnis gitu. Kalau awal mulanya mah saya merangkap berawal dari reseller.
Jadi dari orang lain yang yogurt yang menurut saya paling enak loh di Bandung ini, dari awal mula reseller mendapatkan buah kepercayaan gitu, dari beliau namanya Ibu Hajayala, buah kepercayaan untuk melanjutkan bisnis beliau. Bisa jadi ya ini adalah titisan lah gitu. Awal mulanya ya dari Ibu Hajayala ini, dari lagi sama saya sampai sekarang. Kalau perbandingannya itu ya dulu masih online ya, masih orang-orang terdekat, masih yang baru nyoba-nyoba gitu, teman saudara tetangga gitu. Awalnya kan hanya online, hanya via WA. Sekarang ya alhamdulillah ya bisa banyak collab atau kerjasama juga sama Cireng Ali Istiqomah dengan adanya kios. Mungkin itu dulu. Baik, nah ternyata dulu awal mulanya masih online ya, Mali Yogurt ini, dan sekarang alhamdulillah sudah berkembang, bisa kolaborasi dengan Cireng Ali Istiqomah, usaha pembisnis yang didirikan oleh kelompok pengusaha. Nah, kalau dari segi kelebihan, kira-kira kelebihan dari Mali ID ini dengan yogurt yang lainnya itu seperti apa kan? Izin menjawab ya. Perlu kalian ketahui juga untuk yang menonton ya. Sebetulnya karena tadi visi misi yang saya katakan di awal, kualitas rasa yang utama. Jadi kami memadukan bahan-bahan atau membuat satu botol yogurt ini dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Jadi memang harga tidak akan kalau soal kelebihan, pertama dari rasa, jangan ditanya, insya Allah lah mudah-mudahan cocok gitu, enak dan bisa berkembang atau bisa bersaing dengan yogurt yang udah ada di pasar. Harga bisa dibilang terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah bahkan. Kerjaannya di situ dan berbagai macam varian rasa dan tentunya tanpa pengawet. Jadi insya Allah aman, sehat. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus meningkatkan imunitas tubuh. Insya Allah dengan yaitu insya Allah aman dan sehat. Karena untuk membuat satu botol yogurt Mali ID ini, saya sendiri gitu dalam pembuatannya tuh sangat disiplin untuk proses sterilisasinya. Jadi harus terhindar dari angin kotor ataupun bakteri lainnya. Jadi insya Allah aman, sehat dan ya seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, terima kasih Kang Farhan. Ya, ternyata seperti itu teman-teman, bahwa dalam pembuatan Mali ID ini, Mali Yogurt ini, kelebihan daripada yogurt yang lain, ya yang pertama dari segi kualitas rasanya itu yang diutamakan. Memang saya rasakan sendiri, rasanya itu cocok di lidah saya. Yang mana juga terdapat banyak varian rasa, ada 6 ya, ada 6 varian rasa, mulai dari blueberry, strawberry, mangga, leci, green tea, dan durian. Nah, juga dari segi sterilisasi kesehatannya, nah itu memang benar-benar dijaga, jangan sampai ada bakteri ataupun yang sejenisnya kuman-kuman itu masuk mengendap pada cairan yogurt tersebut gitu. Nah, kalau dari Cireng Ali Istiqomah, kira-kira Kang bagaimana, bisa dijelaskan sedikit asal mula ataupun perkembangan dari awal mula sampai sekarang ini seperti apa? Maka Kang? Kalau saya mah kurang tahu asal mulanya teh, baru masuk ke sini teh waktu bulan Ramadan masuk ke sini. Oh, Ya. jadi waktu bulan Ramadan sampai sekarang itu gimana kira-kira? Agak ini sih agak kurang rame lagi Rame lagi ya. ke sini. Oh, jadi teman-teman, bahwa Kang Cepi ini adalah karyawan, dan bisa dibilang karyawan ya, karyawan dari Cireng Ali Istiqomah. Ya, mungkin beliau baru masuk jadi kurang mengetahui daripada asal mula perkembangan Cireng Ali Istiqomah. Baik, tidak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan terakhir mungkin. Gimana Kang Farhan dan Kang Cepi, omsetnya itu kira-kira berapa gitu? Kalau boleh tahu nih. Nah, dan yang terakhir, yang kedua, apa pesan-pesan
para pembisnis, para pengusaha, Kang Farhan dan Kang Cepi, buat pengusaha yang sedang menonton saat ini gitu. Mungkin Mangga bisa dijawab dimulai dari Kang Cepi dulu ya, Mangga. Omset per bulan, Iya bisa. kalau omset per bulan di sini itu 8 juta. Ya, 8 juta. Bisa juga. Pesan-pesan buat pemirsa yang sedang menonton kira-kira gimana Kang Cepi? gimana ya? Semangat. Istiqomah sesuai dengan namanya gitu. Iya, tetap istiqomah gitu. Ya. Terus. Oke. Ya, terima Terima kasih. kasih. Lanjut ke Kang Farhan mengenai omset dan pesan-pesannya buat para pengusaha muda ataupun para pengusaha. Kalau untuk mengangkat sendiri karena ada ini masih kolaborasi ya dengan distribusi, jadi omsetnya itu masih naik turun gitu. Kadang bisa mencapai paling rendah lah dari 4 jutaan masih cuma karena itu kan yogurt ini emang dari dulu sampai sekarang pasti suka gitu, pasti ada yang suka, maksudnya tidak mengenal zaman kan. Jadi untuk semua orang pasti beberapa orang ada yang suka dan tentunya bukan mirip seperti cireng yang konsumsi setiap hari ataupun bubur ataupun yang lainnya. Ya kalau yang cireng 4 sampai 6 jutaan lah. Sampai 6 juta. Kalau pesan buat Untuk pesan para pengusaha, calon pengusaha muda. yang pertama yang saya perlu jelaskan mungkin ya untuk para pengusaha muda di luar sana, karena saya juga masih belajar sama-sama belajar, jangan patah semangat, jangan malu, harus mempunyai mental yang para pebisnis gitu, mental para, bisa jadi kalau kata saya mental para pedagang gitu. Karena kenapa kalau kita bukan mental, mindset pedagang. Jadi mindset pebisnis atau pedagang yang hampir mirip sih, diperlukan gitu untuk menjalani atau menjalankan usaha. Yang kedua, kalian mau di umur berapapun, yang mau masih menginjak SMP atau SMA, harus diketahui bahwa kalian harus bisa memulai dari sekarang usaha sekecil apapun. Itu yang pertama, karena ini yang bakal jadi bekal kalian ke depannya. Entah misalnya profesi kalian nanti berubah atau apapun, diri kalian udah terbentuk dari situ gitu. Belajar malu, belajar berani, belajar percaya diri, semuanya banyak, termasuk manajemen waktu. Karena kalau kita memulai usaha atau mempunyai usaha, kitanya sendiri yang harus disiplin gitu, kitanya sendiri yang harus istiqomah. Itu sih. Ya, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, bahwa dalam memulai bisnis itu dari awal sampai dengan berkembang itu memulai perjuangan. Jadi bukan segampang membalikan tangan gitu ya. Nah, jadi kalau kata seorang pengusaha Bob Sadino, seorang pengusaha di Indonesia yang terkenal, bahwa setinggi apapun pangkat, dia tetaplah karyawan. Tapi sekecil apapun usaha, kita adalah bosnya. Begitu kira-kira teman-teman. Mungkin dari beberapa wawancara yang bisa saya ajukan, saya pertanyakan kepada para pengusaha Mali ID dan Cireng Aldi Istiqomah, bisa dapat kita ambil pelajarannya untuk para pemula bisnis gitu ya. Barangkali punya keinginan tapi bingung mulai dari mana gitu. Kalau dari sosial medianya sendiri, kira-kira ada nggak? Dimulai dari Kang Farhan. Oh iya. Kalau untuk sosial medianya sendiri, kita untuk postingan ataupun konten boleh dilihat ya di @mali_yogurt. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan postingan-postingan mengenai produk kita, tentunya tentang edukasi mengenai yogurt, benefit yogurt, asal-usul yogurt, dan testimoni real ya tentang produk kita. Dan mungkin kedepannya akan diadakan giveaway juga dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk Instagram saya ulangi lagi
Malie, tulisannya ya Malie_yogurt gitu kalau tulisannya. Sama mungkin Facebooknya ada juga, cuman masih belum terlalu aktif. Sama juga Malie Yogurt. Oke Kang, Kang Cepi, sosial medianya. Sosial medianya namanya Cireng Aldi Istiqomah. Cireng Aldi Istiqomah itu di Iya. Instagram ya Kang? Iya. Siap, oke. Ya. Oke, mungkin terima kasih. Saya terima kasih kembali. Terima kasih banyak kepada Kang Farhan Akmali dan Kang Cepi ya, sudah berbagi kisahnya mengenai usaha ya, yang bergerak di bidang makanan maupun minuman. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya buat saya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya tampilkan. Semoga ada manfaatnya yang kita ambil. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Maulana Hasan yang sudah membimbing saya dari awal semester 4 sampai sekarang ini menuju ujian akhir semester 6, ujian akhir semester. Ini berapa satu Pak? Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli yogurt ya, Pak? Tidak. Oh iya.